Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H540 1221093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi RStudio mengenai panel dinamis. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5W1H dari panel dinamis. Oke. Nah, apa apa sih panel dinamis itu? Nah, panel dinamis ini ialah jenis model data panel yang memasukkan nilai yang tertinggal atau lag-nya dari variabel dependen sebagai salah satu variabel independennya. Di model ini digunakan untuk menangkap dinamika perilaku suatu variabel dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan bahwa nilai-nilai masa lalu dapat mempengaruhi nilai saat ini. Kenapa kita harus menggunakan panel dinamis? Dikarenakan variabel dependen seringkali memiliki sifat dinamis, artinya yaitu dipengaruhi oleh nilai masa lalunya. Oleh karena itu, kita harus menghindari bias estimasi jika model biasa kalau kita menggunakan OLS atau fixed effect diterapkan pada data yang bersifat dinamis. Terus bisa juga untuk mengontrol endogenitas dan heterogenitas yang tidak teramati antar unit, serta memberikan estimasi yang efisien dan konsisten, terutama dalam konteks data mikro, misalnya dalam perusahaan, rumah tangga, dan lain-lain. Siapa saja yang menggunakan panel dinamis ini biasanya para peneliti di bidang ekonomi, keuangan, manajemen, terutama untuk menganalisis perilaku perusahaan, kebijakan fiskal, konsumsi, dan investasi. Bisa juga untuk lembaga riset dan pemerintah yang ingin mengevaluasi kebijakan dalam jangka menengah atau panjang. Dan terakhir yaitu akademisi, biasanya untuk studi empirisnya yang berbasis data longitudinal, seperti itu. Kapan sih kita menggunakan panel dinamis ini? Yaitu ketika terdapat data panel atau longitudinal dengan dimensi waktu yang cukup panjang, biasanya lebih dari 3 periode. Selain itu, adanya indikasi bahwa nilai masa lalu dapat mempengaruhi nilai sekarang, yaitu adanya autokorelasi dinamis. Maka dari itu, tujuan analisis ini ialah untuk menangkap efek jangka pendek dan jangka panjangnya dari variabel-variabel penjelasnya. Nah, di mana kita dapat menggunakan panel dinamis ini, yaitu bisa dalam di ekonomi makro, ekonomi mikro dan keuangan, serta di pembangunan dan kebijakan publik. Seperti itu. Nah, yang terakhir, bagaimana panel dinamis ini diestimasi? Nah, biasanya model panel dinamis ini diestimasi menggunakan yang pertama kita pakai GMM atau Generalized Method of Moment, terutama pada difference GMM. Itu yang diinisiasi oleh Arellano Bond tahun 1991 dan adanya dan model yang kedua itu sistem GMM itu oleh Blundell and Bond pada tahun 1998. Nah, estimasi ini mengatasi masalah endogenitas dan efek individual tetap atau fixed effect yang terkorelasi dan variabel lag-nya. Bisa juga data ini menggunakan perangkat lunak seperti Stata, RStudio, dan eViews. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke demonstrasinya. Pertama-tama kita terlebih dahulu membuka aplikasi RStudio-nya. Oke, langkah yang pertama kita harus mendownload package PLM dan read XL ini. Atau bisa juga kita klik dari yang package, install, lalu kita bisa ketik PLM dan read XL seperti itu. Nah, untuk memake sure apakah package ini sudah terdownload dan sudah terchecklist, kita bisa mengetik seperti ini. Kalau belum, kita bisa checklist seperti itu. Dan
Di sini saya akan menggunakan data ini NPF, ROA, dan CAR. CAR. Seperti itu. Oke, tahap pertama kita akan melihat model estimasinya yang biasa terlebih dahulu. Kita bisa meran. Di sini juga yang model CHEM-nya. Kita ingin melihat model CHEM-nya. Kalau kita lihat R square-nya ini cukup tinggi ya 0,5 serta p-value-nya juga kurang dari 0,5, maka data ini cukup signifikan dan bagus seperti itu. Nah, untuk di CHEM ini kita memakai modelnya pooling. Sedangkan di FEM kita ini menggunakan modelnya Within. Oke, kita bisa langsung run. Nah, kalau dari yang FEM ini R-square-nya cukup kecil ya 0,1 serta p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka data ini eh, tidak signifikan seperti itu. Kita coba yang RAM. Kalau yang RAM modelnya ini kita memakai yang random. Kita bisa run. Nah, untuk yang RAM ini R-square juga cukup bagus 0,3 karena lebih dari 0,2 minimal dan p-value-nya juga lebih kecil dari 0,5. Maka hal ini cukup signifikan. Setelah itu kita akan membandingkan antara mana data yang kita pilih yaitu antara CHEM, FEM, atau RAM seperti itu. Nah, kalau kita lihat data ini tuh R-square-nya 0,3 lebih kecil dari 0,5. Maka data ini kita menggunakan data FEM yang lebih baiknya seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membandingkan, kita akan memilih antara RAM atau FEM seperti itu. Nah, di p-value-nya segini, 0,5, di bawah 0,05, maka kita juga akan menggunakan data FEM. Akan tetapi eh, data FEM yang tadi ini kan apa bias ya. Maka kita asumsikan kita memakai panel dinamis seperti itu. Kita akan mencoba dengan first difference-nya. Seperti ini. Oke. Kita akan bisa run. Nah, di sini estimate dari lag NPF-nya itu minus 0,4. Dan kita ingin melihat uji eh, di autocorrelation test ini kita akan melihat kita akan melihat uji konsistensinya. Nah, di uji konsistensi ini kita dapat lihat bahwa p-value-nya ini lebih dari 0,05 yaitu 0,1. Maka ini cukup valid ya. Nah, kita ingin lihat di FEM-nya seperti itu. Pakai within kalau yang FEM. Nah, lab-nya ini yang NPF ini minus 0,42 sekian. Dan nilai dari R-square-nya ini 0,1 yaitu lebih besar dari 0,05 dan p-value-nya p-value-nya 0,2. Nah, kalau kita lihat di estimate ini 0 minus data ini bias karena arusnya ini lebih kecil dari
yang di first difference-nya. Maka data ini bias karena yang kecil. Nah, kita ingin melihat juga dari PLS-nya. Nah, di modelnya ini pooling ya. Nah, lag-nya ini 0,1. Nih. Nah, kita bisa simpulkan kalau dari first difference ini nilainya bukan di antara eh, bukan di antara FEM dan PLS, eh, tetapi lebih kecil dua-duanya ini dari first difference-nya. Maka dari ini bias. Nah, berarti kita bisa memakai model yang sistem GMM-nya seperti itu. Kita bisa run. Nah, ini lag-nya 0,05. Nah, tapi ini lebih besar dari 0,5 dan bukan di antara FEM dan PLS. Maka kita dapat simpulkan data dari model ini cukup bias ya. Mungkin bisa eh, memakai data yang hasilnya bisa lebih signifikan dan lebih valid seperti itu. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.